Aris Setiawan dari SMK Negeri 1 Pogalan Kabupaten Trenggalek yang akan menyampaikan materi mengenai pembuatan video pembelajaran dengan aplikasi Filmora. Pada kesempatan hari ini nanti akan langsung dipandu oleh guru yang luar biasa dari Bu Tia Yustiana dari SMK Negeri 1 Kota Kediri. Luar biasa prestasinya beliau juga. Jadi nanti kolaborasinya saya pikir ini luar biasa. Jadi akan memberikan materi yang juga luar biasa, pembuatan video pembelajaran yang sesuai dengan harapan Bapak Ibu. Mudah-mudahan sesuai harapan Bapak Ibu. Sehingga dengan video ini akan mensupport, membantu proses pembelajaran Bapak Ibu di sekolah. Baik, untuk menyimak lebih jelas dan lebih jauh, gitu, nanti silakan diskusi yang akan dipandu oleh Bu Dia. Nanti silakan juga Bu Dia untuk memandu teman-teman, pertanyaan dan sebagainya. Silakan. Saya pikir ini menarik gitu. Apalagi Pak Aris ini juga sudah jagonya, masternya gitu untuk video pembelajaran Filmora. Baik, monggo Bu Dia, saya serahkan ke jenengan untuk acara berikutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agus. Suara saya terdengar jelas, nggih? Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada acara Vikon kali ini. Pada pagi ini saya tidak akan terlalu banyak memberi opening karena tadi sempat kita ngobrol-ngobrol dulu sambil menunggu pemateri datang. Saya rasa sudah sedikit banyak paham apa itu nanti materi yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, sekilas saja yang perlu saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya akan sedikit memperkenalkan siapa sih pemateri kita kali ini. Siapa sih yang dari tadi kita tunggu-tunggu Bapak Ibu. Beliau adalah Pak Aris Setiawan, SEMPD. Beliau adalah salah satu pengajar di SMK 1 Pogalan Trenggalek. Beliau ini multi talent loh. Selain mengajar ekonomi, beliau juga ahli dalam hal multimedia. Nah, ini beliau sudah dapat 2 sertifikat profesi untuk bidang ekonomi dan multimedia. Perpaduan yang sangat pas sekali, nggih. Kemudian untuk Bapak Aris ini menjabat sebagai Kaprok jurusan akuntansi di SMK 1 Pogalan Trenggalek dan juga sebagai seorang asesor Bapak Ibu. Jadi nanti selain beliau ini ahli multimedia, ternyata juga seorang asesor, ahli menilai dan juga ekonom ini ya, seorang ekonom. Untuk Bapak Aris juga pernah mendapatkan beasiswa S2 dari Provinsi Jawa Timur sekitar tahun 2012. Prestasi yang sungguh dapat dibanggakan ya Pak Aris. Nanti mungkin di luar materi lain kali bisa sharing-sharing pengalamannya Pak Aris. Nah, baiklah Bapak Ibu guru sekalian, marilah kita langsung menyimak materi yang akan disampaikan Pak Aris. Nanti kita akan bagi beberapa sesi. Ada sesi pertama yaitu penyampaian materi, dan yang kedua nanti akan kita buka sesi pertanyaan. Monggo yang Bapak Ibu yang ingin bertanya silahkan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom chat. Seperti itu. Terima kasih. Monggo Pak Aris, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya Bu, terima kasih kepada Bu Dia. Terima kasih juga kepada host. Apakah suara saya masih terdengar? Sangat jelas Pak, mantap. Oke, terima kasih. PPT-nya juga ada? Sih belum nampak Pak ini di layar saya, coba. Masih starting. Oke, alhamdulillah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang telah lama menunggu karena begitu lamanya saya harus join. Tidak tahu mengapa, karena biasanya wifi saya aman-aman saja. Salam sejahtera bagi semuanya, semoga kita sehat-sehat selalu. Dan juga saya juga mohon maaf lagi kepada para senior master multimedia yang Pak Aris, halo, suaranya putus-putus Pak. Wah, malah hilang ini. Halo, bagaimana Bapak Ibu?
Halo? Sudah terdengar jelas, Pak. Iya, makasih. Saya lanjutkan. Di sini workshop yang hari kesekian, yaitu pembuatan video pembelajaran dengan menggunakan Filmora. Kenapa kok pemilihannya Filmora? Salah satunya adalah karena software Filmora ini tidak perlu spek yang terlalu tinggi dan juga tidak terlalu berat aplikasinya. Itu aja. Terus kemudian dari audien untuk pagi hari ini, mata pelajarannya cukup beragam. Ada mulai dari PAI sampai dengan kejuruan. Kejuruan di sini ada multimedia. Alhamdulillah ada yang sudah japri saya, tapi kebanyakan yang japri itu bingung masalah tugasnya. Tapi saya jamin, insya Allah Bapak Ibu akan bisa mengerjakannya karena ini dasar sekali. Saya tidak akan yang mulu-mulu. Insya Allah semuanya beres. Oke. Ya, halo Pak Aris. Ya, halo, Bu. Ya, bisa Pak Aris, monggo. Oke. Materi pada pagi hari ini yaitu mulai dari download Filmora, install Filmora, interface Filmora, yaitu tampilannya bagaimana, tampilan dasarnya aja. Terus kemudian bagaimana cara import media, memotong atau crop video, kemudian titles, ibaratnya masalah tulisannya, transition, pergerakan antara video ke video berikutnya, kemudian editing audio, efek, dan terakhir ekspor atau biasa disebut dengan render. Nah, apa yang perlu disiapkan untuk membuat video bahan pembelajaran ini? Yang pertama harus hardware-nya. Hardware-nya itu paling tidak ya adalah laptop seperti itu. Kemudian software-nya, alhamdulillah software-nya sudah ditentukan yaitu memakai Filmora. Terus kemudian perlu juga disiapkan aset atau bahannya. Bahannya itu apa saja? Yaitu video atau suara dalam bentuk MP3, kemungkinan untuk backsound-nya, dan juga gambar-gambar pendukung. Nah, sekarang menginjak pada cara download Filmora. Di beberapa grup sudah tadi malam sudah ada yang install Filmora, tapi tetap saya berikan caranya agar yang lain juga mengerti. Mohon maaf kalau terlalu cepat, silakan di chat, nanti mohon bantuan moderator untuk mengendalikan saya. Mohon maaf ada bentar. Oke. Caranya yaitu Bapak Ibu tinggal masuk ke Google, klik langsung pencariannya yaitu dengan menuliskan Filmora. Diklik pada urutan pertama langsung aja pada free download. Seperti ini, tampilan yang di atas di iklan nggak masalah. Terus kemudian ketika diklik download maka akan muncul seperti ini pada websitenya dari Filmora. Nah, langkah berikutnya yaitu Bapak Ibu langsung klik pada Trial Free, itu mencoba secara gratis. Tenang saja Bapak Ibu bahwa software Filmora ini tidak, alhamdulillah tidak perlu bayar, walaupun ada nanti watermark-nya. Selanjutnya ketika diklik Try It Free, maka akan muncul tampilan seperti ini. Bapak Ibu diharapkan mengingat-ingat di mana letak folder dari aplikasi Filmora nantinya berada. Jadi jangan sampai ketika sudah download terus kemudian tadi downloadnya di mana, bingung. Nah, ini pastikan saja bisa diganti ini
tempatnya, terus kemudian klik save, maka akan berjalan di pojok ini seperti ini. Nah, di sini letaknya tadi Bapak Ibu, download Filmora-nya ada di pinggir seperti ini. Oke, saya praktekkan untuk download Filmora-nya. Bagaimana? Contohnya seperti ini, saya refresh saja. Ini Filmora, diklik gitu, langsung klik free download. Ditunggu, nah akan keluar seperti ini Bapak. Tinggal klik aja try it free. Ditunggu. Nah ini ada pertanyaan, mau ditaruh di mana? Umpamanya saya dikasih di Filmora Excel. Jangan lupa. Terus kemudian klik save. Maaf, saya ganti aja di sini. Klik save. Nah, di sini ada progresnya di pojok sini bisa kelihatan. Nah, cepat sekali, tidak perlu Bapak Ibu menunggu lama bahwa prosesnya download begitu cepat. Seperti itu. Kalau ingin tahu di mana tempat downloadnya, tadi sudah lupa umpamanya, tinggal Bapak Ibu klik yang di sebelah sini itu, di sebelahnya Filmora ada pilihan yaitu buka atau tampilan dalam folder. Kalau ingin mencari tampilan dalam folder itu Bapak klik, nanti akan menuju pada foldernya. Nah di sini ketemu. Nah, bahwa filenya downloadnya di sini, seperti itu. Bisa lewat sini atau lewat sini ketika menginstalnya. Nah, untuk menginstal itu ada dua pilihan, langsung saja ketika download ini atau di file manajernya atau Windows Explorer-nya, sama saja. Kemudian ketika diklik install akan keluar tampilan seperti ini. Klik install. Nah, prosesnya ini agak lama Bapak. Prosesnya kemungkinan tadi malam saya proses download ini sekitar 30 menit. Bukan download, ini proses untuk install 30 menit. Kemungkinan ini karena internet saya. Seperti itu. Karena ketika install ini perlu kemungkinan ada update-update. Nah, kemudian ini kalau sudah tampil seperti ini maka Filmora siap digunakan. Langsung klik start now atau klik tutup, tidak masalah. Apabila pengen nanti ya tutup aja. Kalau pengen tahu bagaimana software Filmora, sudah langsung klik start now. Seperti itu Bapak. Jadi saya praktekkan bagaimana cara install. Itu tinggal klik ini, saya klik, double klik, maka akan muncul seperti ini di tadi. Nah ini tinggal yes saja, jangan no. Kalau no akan boleh lagi yes. Tapi mohon maaf, saya tidak akan melakukan yes. Anggap aja melakukan yes karena ketika saya melakukan ini saya akan install 2 kali, nanti takutnya hang. Nah, bagaimana tadi di PowerPoint sudah saya berikan di sini. Tuh. Nah, selanjutnya materi tentang tampilan interface-nya dari Filmora. Untuk Filmora ini secara umum yaitu di atas sendiri nomor 1 adalah menu. Kemudian nomor 2 itu adalah media, yaitu tempatnya video, tempatnya gambar atau suara MP3 yang digunakan untuk bahan menjadi video. Yang ketiga ini namanya adalah timeline.
timeline, ada dua track atau dua baris, yaitu yang pertama adalah track yang di nomor ini, yang agak hitam ini adalah track untuk video, sedangkan yang bawah untuk track yang namanya audionya. Apakah hanya dua saja? Tidak, ini bisa ditambah. Oke, saya langsung ke prakteknya saja. Pakai Filmora. Oh, Filmora. Nah, ini saya membuka Filmoranya. Ditunggu. Ya, ini seperti ini. Di sini ada menunya, kemudian ini tempat medianya, dan yang sini adalah timeline-nya. Kalau ada tampilan seperti ini, close saja Bapak. Nah. Terus kemudian, untuk menambah ini, umpamanya ada track-nya kurang, yaitu tinggal add track aja, video track seperti ini. Nah, akan muncul. Kalau kebanyakan, ya tinggal del saja, sudah. Seperti itu Bapak. Nah, oh, ada itu juga, mohon maaf, ada yang protes kok Bapak saja deh. Oke Bapak Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana cara import media? Maksudnya import media itu bagaimana? Yaitu semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat video itu dimasukkan ke dalam media sini. Halo Budia, apakah suara saya masih terdengar? Oke, masih Pak, masih lanjut. Ya. Bagaimana caranya menambah ini? Yaitu tekan klik menu, ini adalah menunya ini, media, terus kemudian tanda plus ini, import media. Saya praktekkan bagaimana cara import medianya. Tinggal klik saja. Nah, ini dicari, namanya saya carinya di Bukuk Jawa Timur, gelombang 1, aset. Nah, ini aset. Asetnya banyak sekali ini. Saya masukkan semuanya. Kita dipilih aja semuanya atau satu-satu, langsung open, otomatis dimasuk pada ini, karena semuanya saya pakai. Ini contohnya saja. Itu adalah cara media. Nah, bagaimana cara membuat video? Nah, jadi yang diimport tadi dipilih salah satunya saja. Nah, salah satu masuk ke sini, tarik, terus kemudian ditaruh di sini. Itu. Nah, apakah benar yang saya mau ini? Ini diklik aja, pakai spasi atau pakai tekan tombol play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Setiawan. Mari kita belajar membuat video pembelajaran dengan Filmora. Berikut ini. Nah, itu ada yang perlu dibuang Bapak Ibu. Jadi caranya
untuk mengedit ini, yaitu tinggal ulangi lagi dari awal. Dicari sampai di mana, umpamanya. Nah, di sini berarti di stop, terus kemudian diundurkan. Nah, ini mau saya potong Bapak Ibu, mau saya potong. Nah, tinggal potongnya bagaimana? Tinggal pakai yang namanya cut ini aja, pakai gambar gunting. Nah, seperti ini, otomatis yang tidak saya perlukan itu diklik, kemudian di del. Seperti itu. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketemu lagi dengan saya. Langsung pada salam. Bukan kok tadi masih ibaratnya gaya-gaya cari tombol play seperti itu di video. Jadi perlu dibuat. Ketemu lagi dengan saya, Mas Setiawan. Mari kita belajar membuat video pembelajaran dengan Filmora. Nah, ini tidak perlu dilanjutkan. Nah, ini perlu di ada yang perlu dipotong. Saya ulangi dari sini, saya cari. Saya Setiawan. Mari kita belajar membuat video pembelajaran dengan Filmora. Nah, di stop. Nah, sampai sini. Oke, ini saya cut. Yang tidak saya perlukan saya buang. Saya buang dulu. Karena tidak perlu ini Bapak Ibu. Apa ini? Nah, ini tadi panjang sekali, terus kemudian jadinya seperti ini. Perlu ada pemotongan ya atau cut. Ini hasil akhirnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Setiawan. Mari kita belajar membuat video pembelajaran dengan Filmora. Oh, kurang ke sini. Oke. Perlu lagi cut. Nah, seperti itu langsung yang tidak dipilih hijau. Itulah caranya. Bagaimana tadi saya praktekkan adalah import media atau bahan-bahan yang saya perlukan, terus kemudian saya edit di lain seperti itu. Ini adalah yang awal. Nah, selanjutnya adalah ini tadi import, kemudian trim dan cut-nya sudah saya praktekkan, yaitu menggunakan tanda guntingnya tadi, yaitu memotong yang bagian-bagian yang tidak perlu. Ini belum sampai transisi. Saya pengennya langsung ke tiles saja. Apa itu tiles? Tiles itu adalah urusan dengan tulisan, bisa dalam bentuk judul ataupun yang lainnya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu langsung pada menu itu diklik tiles seperti ini. Terus kemudian saya ada banyak sekali, mulai dari opener, tiles, lower, subtitle, and credit, masih banyak lagi. Mohon Bapak Ibu nanti biar lebih familiar mencoba satu-satu. Kalau saya sampai nanti ini praktek satu-satu ini tidak cukup karena waktunya juga sudah mepet, apalagi hari Jumat ini. Nah, ini saya pakai opener. Opener itu ibaratnya buat opening atau intronya. Nah, saya pengennya yang mana ya? Contohnya saya pengennya yang ini. Ini saya klik, masih download. Karena ada masih tandanya seperti ini, berarti saya harus download. Kalau yang tidak download itu
yang tidak ada tandanya seperti ini yang di atas. Ini saya pakai opener. Pilihannya banyak. Jadi saya cuma ini yang ada tandanya download ini, biar nanti Bapak Ibu tidak kaget kenapa kok download seperti ini. Nah, ini akan keluar seperti ini. Saya pengennya ini jadi judul. Cara ngeditnya yaitu ya mohon terganggu chat. Nah ini saya ganti menjadi tinggal double klik pada tulisan ini, maka akan ada seperti ini keluar yang mau diedit, yaitu umpamanya belajar. Misalnya saya contohnya belajar. Oke. Di sini saya ganti headline-nya ini menjadi belajar membuat video pembelajaran. Nah, kok besar? Nah, jangan khawatir, dia mengecilkan saja di sini fontnya. Kecilkan, oh kurang kecil, kecilkan lagi sampai kecil. Kalau kecil banget ya dibesarin lagi. Seperti itu membuat video dengan pembelajaran. Nah, dia saya ganti dengan yaitu dengan film murah seperti itu. Nah ini bisa dirubah tempatnya sesuai dengan kehendak Bapak Ibu. Jadi tidak usah bingung-bingung. Nah bagaimana jadinya seperti ini? Kita awali dari awal lagi, yaitu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Setiawan. Mari kita belajar membuat video pembelajaran dengan Filmora. Nah, seperti itu. Itu tadi yaitu untuk titles yang klik OK. Kalau sudah titles yang pakai opener. Bagaimana yang umpamanya pakai titles biasa? Ini ada di sini. Nah, ini saya ingin masukkan ke ketika ada kata saya disebut, nama saya disebut. Dengan saya Aristiawan. Nah, ini ada Aristiawan. Pada di sini itu pengen saya ada tulisan saya, yaitu tulisan saya mengenai nama saya. Tinggal klik aja di sini. Nah, ini ada di atas otomatis. Nah, di sini tinggal klik aja apa di sini, yaitu saya tulis yaitu Aristiawan. Yang ini saya hapus saja. Gimana cara menghapusnya? Yaitu tinggal del aja. Oh tidak bisa. Oh ini. Nah, kok tidak bisa? Salah ini. Saya salah mulai ini. Oke, reset lagi. Salah. Kalau salah, bagaimana? Nggak usah bingung. Tinggal titlenya tadi di del saja. Nah, akan hilang dengan sendirinya. Oke. Terus kemudian pilih lagi yang lainnya. Kalau saya pengennya pilih yang ini aja. Oke, klik. Nah, banyak. Kliknya satu kali aja. Ini. Terus kemudian diedit. Nah, ini pengennya apa? Yaitu saya tulis Aristiawan. Tempatnya di mana? Yaitu saya taruh di situ. Kayaknya kebesaran.
tinggal dikecilkan. Nah, apakah benar? Sampai di mana perlu tulis Aristiawan ini? Kita ulangi dari awal seperti ini. Nah, perlu sampai apa? Klik dengan saya Aristiawan. Mari kita belajar membuat video pembelajaran. Nah, ini sampai di sini membuat video belajar membuat video pembelajaran dengan film orang. Salah, saya ulangi lagi. Ini untuk menghentikan sampai di mana tulisan ini, karena tulisan ini sampai panjang. Mari kita belajar. Nah, di sini. Nah, di sini otomatis tinggal ini double klik oke dulu, terus kemudian ya Allah, oke. Ini di geser. Nah, ketika saya ngomong Aristiawan maka muncul, dan ketika sudah ngomong maka akan hilang. Seperti ini. Saya Aristiawan. Mari kita belajar membuat video pembelajaran dengan orang. Apabila ini saya panjangkan, itu bisa lagi. Bisa lagi dari awal sampai akhir ya, contohnya seperti ini. Nah, Aristiawan. Nah, tulisan Aristiawan ini tidak akan hilang sampai dengan batasnya di sini. Nah, ini saya balikkan ke sini lagi. Nggak perlu ya, Aristiawan. Mari kita ini seperti itu. Itu adalah title yang kedua ya. Yang pertama tadi opener, yang kemudian yang kedua title. Nah, yang lower sama subtitle itu Bapak Ibu silakan mencoba sendiri karena banyak sekali seperti ini. Bisa saja title-nya buat judul intro di awal, karena di sini bisa dilihat kayak apa nantinya yang cocok buat Bapak Ibu. Kalau nanti saya praktekkan semuanya jadi cukup jam 10. Oke. Nah, lanjut lagi. Sekarang kembali ke menu awal ya, transisinya di sini ada transition. Tadi saya menggunakan, sekarang transition. Transition itu apa? Transition itu adalah perpindahan dari video satu ke video lainnya. Kalau di PowerPoint kemungkinan Bapak Ibu sudah mengenal transisi atau transitionnya. Nah, seperti apa? Kita praktekkan di sini itu seperti berikut. Semoga ini tidak menghalangi. Lanjut ke sini. Oh, terlalu lama ini, mohon maaf. Sampai sini aja, kelamaan saya baru ganti. Bisa saja umpamanya mau diperpanjang, tapi buat apa kalau hanya itu panjang-panjang. Nah, oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Sekarang transition. Nah, transition saya akan ambil semoga tidak salah ini. Bismillah. Kita tambah di sini. Klik. Nah, apakah benar? Kita lihat dulu. Karena ini bagian videonya. Yang perlu dibuang, yang perlu di-print. Apakah Anda sering merasa? Oh, bukan. Bukan, saya tidak akan menghilang. Ya, kita yang ini. Oh,
bukan. Ini. Saya mencontohkan adalah contoh transisi. Ya, saya cut di sini. Yang tidak perlu saya buang. Terus kemudian saya insert lagi ini di berikutnya. Apakah benar? Nah, saya taruh di sini, saya cut karena perlu ada yang dibuang. Ya, nah, otomatis nyambung. Transisi satu lagi. Nah, ini saya trim lagi. Nah, ini saya ulangi biar Bapak Ibu bisa melihat banyak transisi. Jadi ini saya tambah lagi di sini, terus kemudian satu lagi saya tambah di sini. Endingnya saya tambah, ya, apakah benar? Cukup. Nah, ini saya cut lagi, saya bilang model. Nah, seperti apa kalau tidak ada transisi? Ini saya tunjukkan. Seperti ini adalah contoh transisi. Transisi satu lagi. Transisi satu lagi. Transisi satu lagi. Oh, kebanyakan. Cukup. Nah, ini perlu dibuang salah satu ada terlalu banyak. Nah, sekarang saya beri transisi. Nah, transisinya itu seperti apa? Nah, tinggal klik aja transition. Transisinya seperti apa? Saya pengennya ini seperti ini. Ini taruh aja di sini di antara keduanya ini. Pertama video satu dan video kedua. Jangan lebar-lebar, tinggal dibalik itu seperti ini. Nah, jadinya seperti apa? Nah, seperti itu. Itu yang di show kemungkinan tidak terlihat. Saya ulangi. Nah, kayak menjadi seperti apa? Kurang begitu jelas. Saya update aja. Saya ganti transisinya yang lain. Contohnya umpamanya seperti ini. Oke. Ya. Oh, ini di sini. Diperkecil, kemudian dicoba pakai ini lagi. Coba yang lain. Pakai yang ada. Mau ya. Oh ya Allah, belum di-download. Ini. Oh, belum di-download. Kita pakai yang lain aja. Nggak bisa ya. Mohon maaf, ada sedikit trouble.
Iya, nggih, sebentar. Saya pakai yang lain tapi saya belum bisa apa itu nya di sini. Oke, saya add sini. Apakah benar? Terus kemudian satu lagi, transisi satu lagi. Nah, di mana? Oh, di sini saya tambah lagi umpamanya seperti ini. Yang mana? Saya pakai yang mana? Namanya seperti ini. Kenapa tidak bisa? Saya tadi malam masih oke-oke saja. Oh, ada di sini, ya Allah. Nah, alhamdulillah. Ini saya kasih lagi satu seperti itu. Terus kemudian saya kasih satu lagi di situ. Transisi satu lagi. Transisi satu lagi. Transisi satu lagi. Oh, cukupnya kok hilang. Saya kasih tadi yang saya coba apakah benar. Oke, nah yang ini saya kasih transisi terakhir biar mana pakai ini. Nah, geser. Oh, tidak mau digeser. Oh, ya. Nah, ini transisi dari awal sampai akhir. Bapak Ibu silakan mencoba sendiri di rumah. Satu, transisi satu lagi. Nah, ya. Transisi satu lagi. Transisi satu lagi. Cukup. Oke, seperti itu. Mohon maaf agak ngelak karena terlalu banyak yang di-load ini. Nah, itu tadi adalah transisi. Selanjutnya kalau sudah, nah sekarang pengen apa ya? Oh, kurang satu, ya mohon maaf. Saya tambahkan yaitu masih ada waktu, yaitu pakai yang namanya efek. Efek ini seperti apa? Efek akan saya ini audionya saya isi lagi sini. Klik. Nah, apakah benar ini tadi? Ketika ada di depan, ada yang perlu dibuang, maka di sini
cut, kemudian yang tidak digunakan di del saja. Jika ada di depan laptop, dada terasa pegal-pegal di punggung, mata cepat lelah, berarti Anda salah dalam komputer. Nah, ini sampai di sini saya kasih yang satunya yaitu ini biar efeknya ini ada. Oh, itu saya taruh ini, kemudian terakhir saya taruh ini. Apakah benar yang saya inginkan? Nah, itu. Oke. Terus kemudian satunya adalah saya ini. Saya cek dulu. Oke, stop, terlalu banyak, makanya saya cut, saya buang. Nah, saya pengennya yang dikasih apa itu efek adalah yang bukan seperti ini, yang kalau ini tidak perlu di efek, ini tidak perlu di efek. Saya pengennya ini dikasih efek. Oke, backsound. Oke, nanti aja dulu. Oke. Belum Bapak, masih ada waktunya. Oke. Nah, ini saya taruh di atas. Saya taruh di atas ini di video yang itu. Saya cari pas saya ngomong punggung terasa sakit. Nah, saya carinya dulu. Nah, ini masih di sini. Oh, kurang. Dan terasa pekat-pekat. Nah, ini pas. Laptop. Dan terasa pekat. Cut. Nah, ini saya cut. Terus kemudian saya tarik yang tadi, yang mata saya sakit, taruh di atas. Saya berikan satu. Mata cepat lelah. Berarti ada sebaran dalam. Nah, ini terlalu panjang. Karena itu yang ini perlu di terus kemudian saya buang. Ini untuk tes yaitu mengenai efek. Yang ini sebelum diberi efek. Mata cepat lelah. Berarti ada salah dalam. Nah, ini yang dikasih efek yaitu yang ini tadi. Karena seolah-olah itu zaman yang lampau seperti itu. Ini saya oke. Nah, kemudian pada efek ini sebenarnya ada banyak sekali, tapi saya
Cukup yang ini tadi, karena perlu download. Saya favorit aja, black and white. Taruh di sini. Ini juga saya taruh di ini, kita perlu black and white. Jadi hasilnya ketika sudah dikasih efek akan seperti ini. Bagian terasa maka cepat lelah. Ada salah-salah. Oke, play semuanya. Oke, siap, play semuanya. Dari awal tapi kayaknya nanti kelamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Mas Setiawan. Mari kita belajar buat video pembelajaran anti orang. Transisi satu lagi. Transisi satu lagi. Transisi satu lagi. Transisi satu lagi. Cukup. Ketika ada di depan laptop, badan terasa pegal-pegal. Mata cepat lelah. Berarti ada salah dalam. Ya, mohon maaf, ini spek laptopnya rendah jadi ngelak. Tapi insya Allah kalau ketika diekspor sudah tidak bisa. Tidak seperti itu, insya Allah, karena prosesnya lama sekali. Nah, ada pertanyaan tadi yang sempat terlintas di atas, yaitu bagaimana jika mengganti background atau backgroundnya pakai yang namanya suara seperti itu. Nah, sebetulnya gampang, ya, tinggal insert saja, yaitu audio. Nah, di sini audionya saya download aja. Apa ya kira-kira? Karena saya tidak punya audio ini. Saya lupa tadi. Musik. Oke, saya kasih di sini di musik. Oke, contoh aja. Media saya insert lagi, import media files dari musik. Ini open. Oke, sudah masuk. Nah, di sini dimasukkan ke musik. Ya, ini saya kunci. Musik. Oke. Nah, tapi panjang sekali ini, Bapak. Nah, itu. Yang pengen dicari yang mana? Nah, ini tinggal di play aja. Nah, sampai sini aja. Saya cut. Yang lain saya buang. Ini terus kemudian saya awali dari mana ini? Terus saya taruh di pas ada openingnya. Kemungkinan bagi Bapak Ibu guru yang sedang master gampang ini, tapi caranya troubleshoot-nya kalau ada apa-apa saya kasih yang ada. Nah, ini ada openernya. Nah, ini saya paskan ibaratnya yang sampai ini. Contohnya kayak ini. Saya play. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh kalau mau petik, ibaratnya perlu kesabaran.
Ini kalau misalnya agak terburu-buru waktu seperti itu, ada waktunya, masih ada waktu. Nah, umpamanya saya pengennya menghilangkan suara, itu tinggal ini di umpamanya di sini. Saya buka di kanan. Kemudian kita audio. Nah, maka audio dari sini tadi, dari saya ngomong akan terpisah. Ini saya ibaratnya saya del aja. Saya del. Oh, mama. Ini saya del, maka tidak akan ada suaranya. Nah, ini tidak akan ada suaranya karena suaranya sudah saya del. Seperti itu. Ini bisa diisi dengan suara lainnya atau suara ganti. Ini hanya untuk yang dasar sekali. Kalau pengen yang wow, nanti akhirnya Bapak Ibu guru lainnya sudah down duluan. Untuk endingnya bisa Bapak Ibu pakai yang title tadi, pakai yang end credit. Kita tambah saja, masuk ke sini. Nah, seperti ini contohnya. Pokoknya saya sudah ada seperti ini. Ini bisa diedit, edit namanya siapa. Ini contoh saja. Bisa diganti-ganti. Nah, mungkin demikian saja. Saya akan membuka pertanyaan. Mohon pertanyaannya yang sekiranya untuk teman-teman yang lain yang tidak familiar dengan komputer, biar tidak down gitu. Kalau yang biasa familiar, kita diskusinya nanti di WA saja, tidak masalah. Nah, seperti itu. Nah, kembali ke sini, terus ekspor. Nah, bagaimana dengan ekspor? Ekspor itu adalah rendernya tadi loh. Nah, caranya yaitu gampang, langsung aja ketika sudah selesai semuanya sudah tertata, contohnya tadi itu umpamanya sudah gitu dan tidak ada kesalahan, lalu tinggal klik ekspor, terus kemudian nah ini akan keluar seperti ini. Apabila Bapak Ibu belum punya akun, ini tidak bayar sama sekali karena free plan, ada semua itu ada, semua update ada, tapi ada watermarknya tulisannya yaitu murah. Itu karena kita nggak bayar. Kalau bayar ya sebegini banyaknya ya mending dibuat yang lain. Tapi kalau Bapak Ibu pengen beli tidak apa-apa, silakan. Terus kemudian tidak ada teknologi supportnya. Kalau ibaratnya masih free. Nah, ini Bapak Ibu langsung create account. Ketika di create account akan muncul emailnya, email yang perlu diisikan, passwordnya untuk membuka untuk akun saja ini, bukan password dari email. Nanti kalau sama dengan passwordnya email, nanti dihack pihak lain bahaya. Jadi umpamanya emailnya pada aslinya itu passwordnya umpamanya sapi, diganti menjadi sini kucing. Terus kemudian first name diisi dengan nama depan dan last name diisi nama belakang. Nama depan contohnya kalau saya Ari Setiawan itu tidak ada depan dan belakangnya karena cuma satu kata, ya saya tulis Ari sama Setiawan. Terus kemudian klik register, akan muncul seperti ini. Ulangi lagi, yaitu klik ekspor,
Kemudian, nah ketemu ini lagi. Kalau yang di awal tadi yaitu create account, sekarang continue use. Nah, tampilannya kan seperti ini. Nah, formatnya itu disesuaikan, mau MP4, mau media video, API, apa itu terserah. Terus kemudian name-nya, nama filenya silakan diganti. Terus kemudian mau di mana downloadnya silakan diganti juga kalau ada. Dan terakhir tinggal klik export di pojok ini. Akan seperti ini apabila contohnya rendernya ada prosesnya ini sampai 100. Seperti itu, ketika sudah sampai 100 maka akan seperti ini. Terus kemudian umpamanya lupa tadi menyimpannya di mana, tinggal klik find target seperti itu. Nah, tadi ada yang bertanya bagaimana cara menghilangkan watermark-nya. Diklik ini pun sebetulnya akan hilang jika Bapak Ibu bayar tadi, yang saya ulangi tadi, yang ini bayar, maka watermark-nya akan otomatis hilang. Kalau kita pakai free saja, itu watermark-nya selalu ada. Oke, materi tambahan tidak ada. Materi tambahannya gini, jika nanti ada apa-apa silakan kontak lewat Google Form. Jangan di WA, karena 1000 peserta WA saya, kemungkinan saya bisa balas satu persatu. HP saya akan seperti itu. Jadi lewat Google Form, jika materinya perlu tutorial akan saya buatkan tutorial. Ini tambahannya satunya, jika ingin ekspornya rendernya langsung masuk ke YouTube. Masuk ke YouTube maka tinggal klik aja ekspor tadi, terus kemudian saya ulangi lagi dari sini. Nah, ketika mau sudah ekspor, terus kemudian langsung yang tadinya lokal kemudian ke YouTube. Saya praktekkan aja ekspor. Ini pertama, ditunggu saja. Oh, belum ekspor. Nah, keluar ini masih loading. Nah, ini continue use. Akan seperti ini. Awalnya adalah di lokal. Sudah saya terangkan, tinggal formatnya diganti, mau pakai apa, biasanya MP4 atau di API seperti itu. Nah, kalau ke YouTube, langsung saja di sini, klik YouTube, terus kemudian isi judulnya, yaitu namanya pembelajaran, video pembelajaran apa? Seperti itu, pembelajaran film murah. Nah, seperti itu. Terus kemudian ini kasih deskripsinya, yaitu sesi guguk seperti itu. Ini tinggal klik ekspor. Cukup, nanti akan dirender dengan sendirinya dan akan diupload. Tapi untuk ini harus sign in dulu atau masuk ke Google. Di YouTube-nya kan ada channelnya sendiri, itu harus sign in dulu. Kalau Bapak Ibu ingin meletakkan hasil render itu di DVD, tinggal masuk aja di sini, labelnya diganti, yaitu namanya pembelajaran apa, video pembelajaran. Terus kemudian kualitasnya bagaimana. Kalau pengen bagus ya pakai high, pengen biasa saja pakai low. Seperti itu. Terus kemudian, ini yang dicentang adalah burn to DVD, bukan kok get image file.
untuk burn DVD ini dihilangkan. Kemudian ekspor. Jadi untuk ekspor ada di lokal di dalam PC, bisa langsung di PC dan di YouTube, terakhir di PC dan di DVD. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, di Filmora ada fitur yaitu untuk merekam layar di grup yang pernah saya baca, yaitu pengen install itu Fastone. Nah, ini sama dengan Fastone atau screen recorder, yaitu rekam layar. Rekam layarnya di mana? Rekam layarnya gampang Bapak Ibu, itu ada di, ini saya tutup rekam layarnya, ini saya hapus lagi, saya hapus saja medianya. Oke. Nah, ini tinggal klik, tinggal klik record, terus kemudian record isi screen, yaitu screen-nya ini direkod. Nah, screen saya ini semuanya direkod. Klik isi screen. Tunggu sebentar. Nah, akan keluar seperti ini. Keluar seperti ini. Ini adalah tampilannya ketika saya mau presentasi. Terus kemudian ini diklik yang start-nya ini. Contohnya start. Nah, ini. Oke, ketika saya melakukan apa, itu sudah langsung ada. Nah, masuk ke Filmora. Kayak ini, pokoknya mau stop, tinggal stop gitu aja, maka sudah. Nah, apa yang rekamannya tadi akan masuk di media, seperti itu. Jadi tinggal nanti apabila pengen diedit, ada yang pengen dihapus dan sebagainya, seperti itu. Nah, mungkin itu saja. Apalagi, oke ini. Nah, untuk materi presentasi ini, terus kemudian tugas dan kemudian software Filmora ada di sini Bapak Ibu. Nanti akan saya share di grup. Jika ingin konsultasi, Bapak Ibu langsung bisa ke sini, ke Google Form. Tolong ketika konsultasi itu Bapak Ibu langsung kalau bisa pakai ada screenshot-nya seperti itu, dikirim aja ke saya. Ini ada materinya, ada tugasnya, ada software Filmora yang tadi. Ini PPT-nya belum saya masukkan. Terus kemudian tugasnya, ini tugasnya, belum sudah saya masukkan. Insya Allah software-nya sudah. Terus kemudian jika Bapak Ibu nanti ada pertanyaan, saya akan masukkan di sini. Kalau kamu ibaratnya saya akan jawabnya di grup. Tapi kalau umpamanya agak sulit, maksudnya perlu tutorial, saya masukkan di sini. Question and answer. Ada yang tanya yang berat-berat, terus kemudian saya masuk ke form aja. Bukan. Saya nah ini konsultasi Filmora, namanya siapa, terus nomor WA-nya, apabila bisa saya kirim ke nomor WA-nya, kalau enggak mungkin di kelompoknya. Kenapa yang dikonsultasikan silakan ditulis di sini, pakai dicantumkan screenshot atau apa yang dimasukkan itu. Belum Bapak, belum saya masukkan di sini. Nanti dulu, sabar. Nanti akan saya share di grup. Ini belum. Oke.
Mungkin demikian Ibu. Halo Ibu. Halo. Halo Budia. Oke, pada Budia. Halo Budia. Oke, ini ada Pak, ada yang bertanya bagaimana jika itu PC screen itu, apakah bisa untuk yang lain? Bisa, tidak hanya ketika pakai Filmora seperti itu. Tadi kalau tidak salah ketika ini adalah rekaman belum share. Pak Aris. Halo. Tadi ada pertanyaan kalau import Pak dari IG gitu bisa ya Pak? Dari video pembelajarannya? Oh bisa. Pokoknya ya video kan yang bisa diimport itu video, terus kemudian suara sama gambar seperti itu. Bisa. Oke. Oke, Bapak Ibu ada yang mau open mic untuk pertanyaan? Oke. Dijawab aja dulu apa itu yang dicat aja dulu Pak. Kasihan. Ini pertanyaan. Oke, sambil nunggu. Ya, kalau menggunakan suara kita Pak, jadi suara kita langsung bisa nggak seperti di dubbing gitu sistemnya? Bisa nggak Pak? Apa harus direkam dulu? Ya harus direkam dulu. Kalau langsung ibaratnya ya apa ya? Nanti perlu edit banyak seperti itu. Direkam aja. Oke, sip. Terus kalau kan ini harus menggunakan PC ya Pak, jelas itu pasti ya. Yang namanya Filmora 9 ini pakai PC. Kalau yang pakai HP itu namanya Filmora Go. Oke, siap. Oke. Perangkatnya Pak, software ini kalau yang pakai 9 ini jenis laptop atau perangkatnya spesifikasinya seperti apa Pak Aris? Minimal netbook konsumen bisa. Kalau netbook yang kecil, yang ibaratnya pakai Intel Atom itu kemungkinan bisa, tapi ketika render itu lemot seperti itu. Oke. Bukan kok tidak masalah, tapi apa ya? Ketika menghasilkan video itu butuh waktu. Baik, ada pertanyaan dari Bu Sri Rezeki. Video-video bisa diambil dari YouTube atau video animasi, berarti sama dengan tadi ya Pak, IG itu ya, berarti bisa ya? Bisa, tapi kalau bisa Bapak Ibu sendiri yang buat, karena ini kan pelatihan seperti itu. Kalau dari yang lain ya jangan dulu, kalau untuk tugas ya. Kalau untuk yang lain boleh. Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, ada yang mau open mic untuk bertanya langsung dengan pemateri kita? Ada Bu Nur Hasana mau tanya, Bu Nur? Silakan Bu Nur. Bu Nur Hasana, monggo kalau mau tanya. Bu Nur, monggo. Pak Aris, kalau dari PowerPoint Pak, bisa nggak Pak misalnya? Oh bisa banget, dari PowerPoint itu disepas menjadi video, seperti itu bisa. Atau dari PowerPoint itu di screenshot, terus kemudian dimasukkan, bisa, seperti itu. Ya, bisa. Oke, siap. Nah ini maunya ini Pak, jadi ada pertanyaan dari Bu Dewi Wulandari. Misal satu kotak narasumber Pak, kotak sampingnya PowerPoint bisa enggak Pak misalnya Pak? Jadi sehingga kayak direkam itu loh Pak. Jadi pengennya mungkin kalau saya bacakan pertanyaannya, kalau 2 video jadi 1 tampilan, misal satu kotak narasumber, kotak sampingnya PowerPoint bisa enggak Pak? Misalnya. Oh bisa. Itu di crop
Jadi seperti ini. Saya akan share di bentar. Oke. Ini saya hapus semuanya. Saya hapus saja dulu. Contohnya ini. Ini saya masukkan ke sini. Oke. Nah, ini yang ini bisa diperkecil. Ini diperkecil, ibaratnya ini narasumbernya. Oke. Ini narasumbernya ketika di play. Nah, ini kan kecil. Nah, apa itu screenshotnya ibaratnya ini yang narasumbernya, yang PowerPoint-nya di belakangnya. Nah, ketika PowerPoint umpamanya yang ini saya ambil dulu umpamanya ibaratnya ini PowerPoint harus saya saya import filenya dari ibaratnya ini dari Halo, suara gaduh sekali ya. Halo, suara saya terdengar. Iya, Bu Dia. Iya. Oh, oke, ngapunten tadi hilang soalnya kehilangan sinyal. Mohon yang lain. kebalik ini di atas. Pak Agus Setio, mungkin Bu Nur Hasanah tadi mic-nya masih dibuka, Pak. Bentar. Aduh, ada aja dia. Oke, nah ibaratnya seperti ini, Ibu yang bertanya tadi. Jadi yang narasumber ditaruh di atas, terus kemudian PowerPoint-nya taruh di bawahnya seperti ini. Ini akan kecil ini, tapi ini tetap. Nah, ini sumbernya. Ya perhatikan, umpamanya pengennya di sini. Ini hanya contoh saja. Ini seperti itu. Ini adalah narasumbernya. Kemudian ini adalah tampilan PowerPoint-nya seperti itu. Oke. Ibu Yusnawati. Bu Yusna. Ya, mohon mic-nya di off-kan, Ibu. Oke, terima kasih Bu Yusna. Masih ada masalah? Oke, sebentar, Pak. Oke, siap. Oke, saya chatnya saya lihat lagi. Quality videonya, Pak, apa bisa disetting, Pak? Bisa. Yaitu ketika tadi di render di export ini, saya share screen dulu. Oke, di sini ketika sudah ini ekspor, benar, masih loading. Klik Nah, di sini kualitinya bisa.
Seperti itu. Oke. Rasionya bisa seperti itu. Kuantitinya kan high, low. Seperti itu. Atau pakai yang NTSC atau PAL, seperti itu bisa. Atau di sini ketika resolusinya ketika di lokal umpamanya pakai Untivo, resolusinya ganti, nah seperti ini banyak. Kenapa kok tidak saya terangkan? Karena takutnya nanti yang peserta yang lain belum seperti itu merasa sulit dan sebagainya. Tapi tidak masalah, saya akan jawab. Halo? Oke. Ya, oke. Pak, kalau untuk cukup pembelajaran pakai yang apa, Pak? Lingkup pembelajaran pakai yang paling kecil aja. Karena nanti kalau terlalu besar itu kasihan memorinya, atau ketika download itu terlalu banyak memakan kuota data. Oke, sip. Oke, Pak, pertanyaan dari Bu Paulina, bagaimana cara menghapus suara asli dan diganti dengan suara baru, Pak? Oke, jadi, oke, terima kasih. Jadi ketika ada di sini, ada ini ada suara asli. Ini ada suara asli. Ketika ada suara asli, itu akhirnya dibuang dulu, di klik kanan, kemudian di detect audio atau kontrol AETB. Klik seperti itu, maka antara video dengan suaranya akan terpisah. Nah, suaranya yang itu dihapus, ya. Terus kemudian baru diinsert suara audionya yang ingin diganti lagi, seperti itu. Anak muncul kan. Ya. Bagus. Oke. Itu muncul sama merah ya. Dengar Pak Aris? Itu muncul merah ya. Halo, suara saya terdengar Pak Aris? Oh, dia terdengar. Oh, game. Mohon maaf tadi sempat hilang sinyal. Oke, ini ada pertanyaan Pak, bagaimana untuk menghilangkan background? Mungkin maksudnya mau ditambah background gitu Pak Aris? Monggo. Oh, ya, itu pakai chroma key. Itu, ya. Nah, ada itu. Jadi contohnya seperti ini. Ya. Kalau chroma key, saya perlu tutorial ini. Perlu tutorial ya. Tapi nanti aja. Ya, insya Allah. Dicatat Ibu, nanti saya buatkan tutorialnya. Jadi harus perlu adanya green screen. Ya, perlu adanya green screen biar yang hijau itu bisa hilang, terus kemudian diganti dengan background yang baru, ngaten nggih. Jadi teknik green screen Pak nggih? Iya, betul. Nggih, nanti mungkin bisa dilengkapi pada bikin tutorial yang akan kita share di grup peserta ngoten Pak nggih. Karena kalau kita sampaikan saat ini kan tidak mungkin, ini waktu sudah 10.41. Nah, ini juga hari Jumat. Nggih. Aris, mungkin karena waktunya ini sudah mepet sekali, mungkin bisa disampaikan untuk penugasannya, Pak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, saya akan tampilkan penugasannya seperti apa. Penugasannya gampang itu bukan kok menurut saya, malah gampang banget kalau bagi master. Sambil menunggu Pak Aris menyampaikan penugasannya untuk para peserta, nanti untuk sesi tanya jawab tidak mungkin kita bacakan satu persatu karena waktunya sudah
Mevet, Ini, halo, ya. halo, G. Kelihatan nggak? Moga-moga dilanjut Paris. Oke. Jadi tugasnya untuk gelombang 1 yaitu membuat satu video pembelajaran saja. Terus, gitu. Itu insya Allah Bapak Ibu semuanya bisa. Asal niat gitu aja. Kalau ketentuan umumnya yaitu menggunakan software Filmora. Jika pakai Filmora Go. Seperti itu. Terus kemudian sesuai dengan materi pembelajaran SMA, SMK atau PKLK. Dilarang mengandung unsur sara atau melanggar program. Di ekspor atau di render nanti formatnya WAV atau MP4. Jangan API. Terus kemudian ketika melakukan editing di screenshot aja untuk laporan tugas. Hasilnya itu tadi nanti diupload ke Google Drive masing-masing di foldernya itu, terus kemudian foldernya di share ke linknya biar saya bisa melihat itu aja. Nah, ketentuan khususnya minimal ada 3 bahan. Minimal ada 3 bahan, mau apa saja pokoknya minimal ada 3 bahan yang diedit pada Filmora. Diimport ke media tadi minimal 3. Mau banyak masalah alhamdulillah, tapi minimal 3 aja. Terus kemudian satu bahan video tadi menampilkan wajah peserta. Jadi salah satu aja. Kalau semuanya apa? Salah satu. Terus kemudian menggunakan tiles yaitu opener dan titles. Tadi sudah saya praktekkan bagaimana pakai openers buat judul, terus kemudian title buat tulisan-tulisan seperti itu. Tapi tulisannya hanya nama saya aja. Terus kemudian menggunakan transition. Durasi video tidak banyak Bapak Ibu, yaitu minimal 3 menit. Jika lebih dari 3 menit, maksimal 10 menit. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung-bingung. Materinya apa, sekelumit saja, pokoknya minimal 3 menit, pakai opener, ada titlesnya, ada transisinya. Seperti itu, bisa. Nah, ini untuk diskon gelombang 1 mudah sekali, tidak pakai yang aneh-aneh. Materinya yang lengkap itu insya Allah akan saya bagikan pada hari Senin di e-book PDF, bisa di-download di Google saya tadi yang saya buatkan karena waktunya jadwalnya harusnya Senin, ternyata dimajukan. Saya agak tidak maksimal dalam membuat pembelajarannya, e-booknya, jadi bisa di-download. Itu lengkap mulai dari ada chroma key-nya kalau mau mengganti insya Allah seperti itu. Jadi antara gelombang 1 dengan gelombang yang lainnya beda-beda biar tidak saling connect seperti itu. Kalau saling membantu tidak masalah, tapi jangan kok terus kemudian videonya gelombang 1 dibuat untuk video gelombang berikutnya. Ada ketentuannya yang lain. Jadi Bapak Ibu semuanya itu untuk praktek. Nah, seperti itu. Oh, iya. Nandukur lagi, nang laptop aku. Ya, tunggu, sabar. Ya, oke, ya. Iya. Ya, Halo, Budia. Halo. Halo, Tes, ya, Pak Aris. Oke. Ya. Halo, bisa dengar suara saya? Ya, sudah. Ya, monggo. Halo.
Halo Bapak Ibu, demikian penjelasan dari Pak Aris mengenai Villa Mora, dan tugas-tugas juga tadi sudah dibagikan. Nanti akan di follow up di masing-masing grup kelas. Jadi Bapak Ibu silakan untuk, dan saya yakin di grup kelas juga ada Pak Aris gitu ya. Jadi silakan juga nanti melalui media yang sudah disampaikan Pak Aris tadi untuk bertanya gitu ya mengenai, dan akan dibantu, akan difasilitasi oleh fasilitator. Oke, benar sekali Pak Agus. Jadi intinya apa yang tidak bisa kita bahas di Vicon pada siang hari ini nanti akan lebih jelasnya akan kita sampaikan di masing-masing grup. Ngoten nggih? Ya. Iya Ibu, ya. Baiklah Bapak Ibu, karena ini waktunya mungkin Pak Aris mau menambahkan lagi, kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit Pak, atau mungkin sudah cukup? Kemungkinan sudah cukup. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kekurangannya karena yang namanya Vicon ini terkendala satu dan lain hal. Andaikan kita bisa bertatap muka akan lebih enak, tapi masalahnya masih PSBB, Bapak Ibu tempatnya juga jauh-jauh. Jadi mohon maaf jika ada kekurangan. Mungkin demikian aja, Ibu. Ya Pak Aris, terima kasih atas materinya hari ini. Baiklah Bapak Ibu guru di peserta gelombang 1, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan hari ini tadi masih banyak kendala-kendala teknis yang dialami. Karena memang ini masih online, jadi pasti serapi apapun, sepersiapan apapun yang kita lakukan, pasti akan ada sedikit gangguan seperti itu. Mohon dimaafkan. Saya Diah Yustiana dari SMK Negeri 1 Kota Kediri sebagai moderator dan juga Pak Agus Setio sebagai host mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, terima kasih Pak Aris Setiawan dari SMK Negeri 1 Bogalan. Terus Ibu Dia juga dari SMK Negeri 1 Kota Kediri yang sudah menyampaikan banyak materi, dan perlu dipahami oleh Bapak Ibu guru nanti di follow up di masing-masing grup ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir. Jadi silakan nanti di masing-masing grup untuk di lihat lagi video-videonya juga seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf banyak hari ini juga kelihatannya juga cukup ada beberapa hal yang kurang jelas, nanti bisa dilakukan chat di seperti Pak Aris juga tadi sampaikan. Tugas-tugas juga nanti akan di-share di masing-masing kelas, jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, tetap konsultasi dengan masing-masing fasilitator seperti itu. Mungkin dari saya cukupkan. Mohon maaf apabila ada selama meng-host forum ini banyak ada kurang salahnya. Mohon maaf dari saya cukupkan. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuning, saya serahkan ke jenengan. Pak Har, bisa di... Boleh Pak, boleh Pak. Nggih. Sudah geser ke kuning tadi. Bapak Ibu yang belum ngisi presensi, mungkin Bu Dia di-share ulang. Oke, siap Pak. Siapa tahu ada yang belum isi. Ya, alhamdulillah hampir tembus 800 Pak misalnya. 800 lebih Pak. Ya. 80%. Wah, tapi ini perjuangan ini putus sambung ini tadi saya. Coba hilang. Monggo Bapak Ibu yang masih di room, jika ada yang belum absen. Monggo absen sudah saya share. Di room, jadi
mohon maaf tadi beberapa kali saya mewarning yang ada di chat. Jadi absensi itu sebenarnya hanya di-share di apa namanya? Di room Webex. Jadi ketika ada kendala tidak bisa masuk mungkin bisa minta bantuan di fasilitatornya. Seperti itu. Dan untuk absensi mungkin cukup 1